Jadi kasus 3 itu adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Jadi ini masalahnya sedikit berbeda. Kalau tadi kasus 1 dan kasus 2 permasalahan yang dihadapi oleh murid. Nah sekarang kasus 3 permasalahan yang dihadapi oleh guru. Oke, baik. Ya, saya berperan sebagai guru juga sekarang sini. Ya, oke, jadi peran asli Pak D. Kita berperan sebagai asli. Peran asli, benar-benar peran asli segala pemberantasannya. Oke. Jadi kita di sini berbicara masalah pengalaman nih. Benar. Oke. Baik, kita mulai Pak D. Ada apa Pak? Kenapa tiba-tiba hari ini minta mengobrol nih dengan Tiang? Aduh, gini loh Pak Dewa. Sebenarnya saya bingung nih dalam hal mengajar di kelas. Tadi kan ada pengawas, supervisi mengenai cara belajar saya gitu. Tapi saya mendapat teguran karena saya mengajar tidak menggunakan bahan teks gitu. Jadi itu aja sih. Jadi itu menjadi masalah. Jadi gimana sih Pak Dewa? Mungkin Pak Dewa bisa bantu. Jadi seperti apa yang Pak D ceritakan tadi, Pak D hari ini disupervisi oleh pengawas, kemudian Pak D mengajarnya tanpa buku teks nggih Pak D nggih? Iya benar Pak Dewa, itulah jadi saya jadi sebenarnya dalam mengajar saya sudah menyampaikan sesuai dengan materi, cuman tidak ada bahan ajar begitu, artinya tidak mempergunakan buku yang ada di atas meja seperti itu. Pak Dewa. Nggih. Nah, terus mungkin Pak Dewa, apa Pak D sudah berusaha menyampaikan kepada Bapak pengawas terkait dengan pandangan Pak D yang dalam mengajar tanpa buku teks tapi Pak D mengajar dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang lainnya? Sudah. Saya sampaikan ya apa yang terjadi di kelas, kemudian mengenai belajar tentang bahan ajar, tetapi tetap mengacu kepada pelajaran yang akan disampaikan sesuai dengan kurikulum yang ada begitu. Tetapi pengawas ini tidak terima Pak Dewa, dia merasa tersinggung gitu. Jadi saya bingung juga nih, merasa tersinggung, bahkan sampai menyampaikan ke kepala sekolah. Jadi sebenarnya saya ingin sekali menyelesaikan ini face to face gitu. Jadi bertatap muka seperti itu, tapi keburu pengawasnya ini marah Pak Dewa. Gimana ya? Aduh, saya juga merasa gimana gitu Pak Dewa. Mohon Pak Dewa bantuannya. Kemudian bagaimana respon Pak pengawas waktu Pak D menyampaikan pandangan Pak D terkait dengan pembelajaran yang Pak D lakukan nih Ya, jadi menyampaikannya bahwa kenapa tidak ada bahan ajar, kenapa tidak ada RPP dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi marah saja, sebenarnya sudah ingin disampaikan tapi tidak direspon dengan baik gitu, tidak direspon oleh pengawasnya. Itulah masalahnya. Jadi saya juga sudah berusaha menyampaikan hal-hal yang saya lakukan saat itu gitu. Karena waktu itu juga saya ngajarnya keburu-buru, kemudian waktu yang ada juga kejebak macet di jalan, jadi sudah di luar kontrol, tapi tetap berusaha untuk fokus mengajar. Nah, setelah tiba-tiba mengajar sesuai dengan kurikulum ya. Iya, benar Pak Dewa ya. Nah, mungkin Pak Dewa bisa bantu nggak gimana caranya? Terkait dengan supervisi yang dilakukan oleh pengawas kemarin nih Pak, yang pengawas lakukan tadi nih Pak D, menurut Pak D ini kan mengajarnya tanpa menggunakan buku teks, tapi menggunakan sumber-sumber belajar yang lainnya. Nah, menurut Pak D nih kesuksesan sebuah pembelajaran itu diukur dari napi nih Pak D? Ya, kalau Tiang sih simple saja ya. Jadi kalau
yang mengajar di kelas itu uh, yang penting kita bisa mengkomunikasikan pembelajaran itu walaupun tanpa buku. Artinya kita sudah tahu bahwa bahan ajar yang kita sampaikan sudah tahu, tapi kita bisa mengkomunikasikannya dengan anak dengan cara apa saja. Karena kita menghadapi siswa yang beragam, siswa yang cepat bosan. Katakan dulu SD itu adalah siswa yang cepat bosan, Iya, cepat ya. boring. Jadi kita memang tidak mesti itu, tidak mesti, menurut saya tidak mesti harus melakukan itu, tetapi memang akan diusahakan marketing, tapi saya sudah ceritakan bahwa saya kendalanya adalah tadi kejebak macet dan harus buru-buru datang kelas dan harus bisa hadir di kelas ini. Dan saya berusaha untuk menyampaikan pembelajaran walaupun saya tidak dengan bahan ajar, tetapi saya menyampaikan sesuai apa yang ada di bahan ajar tersebut dalam situasi yang sedikit kredit begitu, Pak Dewa. Baik Pak De. Berarti menurut Pak D itu kalau boleh yang simpulkan, persepsi terkait dengan kesuksesan di dalam pembelajaran yang Pak D lakukan itu adalah bagaimana caranya Pak D menyampaikan, mentransfer informasi walaupun tanpa menggunakan buku teks karena melihat kondisi siswa yang beraneka ragam. Kan demikian Pak D nggih? Iya, ya. Yang penting inti dari tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator itu semua tercapai walaupun bukan menggunakan buku teks yang berasal dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui kan sumber belajar itu tidak hanya dari buku teks, Pak Dege, bisa belajar bisa berasal dari mana saja. Nah kemudian Pak D bisa ceritakan sedikit proses pembelajaran yang Pak D lakukan kemarin nih pada saat disupervisi oleh pengawas nih Pak D. Ya, sebenarnya jamnya sih karena saya masih ngajar kelas sore, itu kan kelasnya siang gitu ya, jadi ngajar kelas sore, kelasnya siang. Nah di siang itu adalah jam-jam yang kredit, ya orang pada makan keluar di jalan padat. Nah itu saya masuk ke kelas dengan situasi yang panas, situasi yang panas, jadi berusahalah untuk agar anak-anak merespon dengan baik, jadi melakukan sesuatu kegiatan semacam ice breaking gitu, jadi melakukan senam kecil gitu untuk meringankan, untuk apa, melakukan penyegaran pikiran untuk mengembalikan, untuk memfokuskan pikiran mereka, jadi istilahnya meng-on-kan otaknya begitu, untuk bisa masuk di pelajaran. Nah saya belum sempat buka belum dan kita masuk saja karena saya berpikir kebetulan pada saat pembelajaran itu adalah sesuai dengan pengalaman yang saya pernah alami begitu. Jadi kan agak gamblang sedikit karena kita bercerita pengalaman luar biasa sekali. Kita belajar bagaimana kita bisa menerima orang lain, bagaimana kita bisa menghadapi orang lain. Kalau kita sudah mengalami hal itu kita ceritakan, ya enak didengar. Nah tiba-tiba itu supervisi datang menanyakan dan saya tidak siap dengan segalanya gitu. Tidak siap dengan buku yang ada di atas meja begitu, dan itu di supervisi. Gitu Pak. Nah, berarti artinya Pak D sendiri sudah mengetahui apa kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang Pak D lakukan Nike. Iya. Nah, kalau boleh yang tahu, ketika Pak D mengajar tanpa buku teks, melainkan menggunakan sumber-sumber belajar yang lainnya, adakah kelemahan yang atau tantangan-tantangan yang Pak D dapatkan di sana, Pak D? Pasti tantangan pasti ada. Kita akan biasanya kita akan mengajar, misalnya silahkan buka buku halaman sekian. Ini ada materinya. Kita baca sama-sama. Ini kan lebih anak-anak akan bisa lebih. Tetapi kita di sini berusaha dengan bercerita kita akan mengeksplor pikiran anak-anak. Inilah kendalanya. Jadi kendalanya kita adalah prosesnya agak lebih lama, tetapi ini akan lebih meresap, akan lebih lebih on ke anak-anak gitu, karena kita bercerita dan saya bercerita itu seperti saya waktu kecil gitu menceritakan sebuah pengalaman, kan tema pengalamanku gitu ya, sebuah pengalaman. Saya sering diajak jualan. Waktu kecil tuh pulang sekolah harus jualan. Kalau nggak jualan, nggak dapat uang saku nanti sekolahnya. Nah itu diceritakan. Kemudian saya putarkan lagu Ibu Pertiwi. Itu kan lagunya
menyentuh. Lihat ibu. Nah, Iya, itu iya, iya. diputar gitu, diputar kemudian anak-anak pada banyak menangis. Iya, Anak-anak banyak menangis dia. Dia artinya tersentuh dengan cerita. Saya bercerita seperti apa ya? Datang mengelus anak. Nah, itu yang saya lakukan. Tetapi ternyata ini dia menjadi ingatan yang luar biasa kepada anak-anak. Nah, sekarang saya sih inginnya nanti akan mentransfer pembelajaran yang ada di buku dengan model dengan seperti model ini. pembelajaran Ya, sendiri. ya, itu dengan model sendiri. Karena kita tidak terpaku dengan kita memaksakan dengan model yang ada tapi tidak berhasil kan juga. Ya, artinya kita juga harus melihat situasi dan kondisi siswa kita sendiri, Pak Dengge. Jadi nah, kemudian diferensiasi. Pak De sebenarnya itu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nih, Pak De. Jadi melihat kondisi siswa nih, Kak. Nah, memang sih kalau kita lihat di petunjuk pembuatan RPP dan sebagainya itu salah satu sumber belajar itu adalah buku teks. Nah, mungkin kurangnya di sana, Pak Dengge. Ya. Sudah sebenarnya tercantum, cuman nggak ke bawah aja bukunya. Tidak pada saat belajar itu Pak De tidak menggunakan itu, melainkan sumber belajar yang lainnya. Nah, jadi yang menjadi masalah buat saya Pak Dewa, itu tiba-tiba masalahnya sampai ke kepala sekolah gitu loh Pak Dewa. Nah, gimana caranya ini saya mengatasi, padahal saya yang pasti tujuannya adalah baik gitu. Nah, jadi yang saya sedikit agak merasa nggak enak aja itu ini yang supervisinya, pengawasnya merasa tersinggung dengan apa yang saya lakukan. Iya. Gimana ini Pak Dewa ya kira-kira? Jadi begini Pak De, jadi dari apa yang sampaikan Pak De sampaikan tadi, diskusi kita tadi, kriteria keberhasilan pembelajaran yang Pak De lakukan sebenarnya kan sudah jelas di sana. Jadi misalnya bagaimana Pak De mentransfer ilmu, bagaimana ilmu itu bisa bermakna bagi siswa, itu sebenarnya sudah terjadi di pembelajaran yang Pak De lakukan itu. Nah, kemudian kekurangan Pak D dari hasil refleksi yang Pak D lakukan tadi, mungkin karena ketidaksiapan dengan buku teks itu saja sebenarnya. Nah, kira-kira dari hasil diskusi kita ini, menurut Pak D ke depan apa yang akan Pak D lakukan Niki? Sehingga hasil supervisi yang menurut Pak D hari ini itu kurang baik bisa menjadi lebih baik ke depan. Kira-kira apa ya yang Pak D sudah temukan dari hasil diskusi kita hari ini, Pak D? Ya, karena kita pasti pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya, benar. Artinya berkaca dari pengalaman hari ini. Jadi pengalaman itu adalah hal yang luar biasa. Tentunya kita belajar dari pengalaman adalah jauh lebih bagus ketimbang dengan pembelajaran yang lain. Nah, saya dengan pengalaman yang saya hadapi ini, jadi saya harus agar juga kepala sekolah tidak menegur terus. Jadi saya akan berusaha, terutama ketika saya harus mengajar jam 11:30, paling enggak saya jam 11:30 harus sudah berangkat karena sudah tahu situasi di jalan, macet dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentunya menyiapkan perangkat pembelajaran yang ada itu yang harus memang saya siapkan sesuai dengan RPP yang ada. Mungkin media pembelajarannya dan sebagainya, apa yang disiapkan. Itu yang akan saya lakukan, kemudian sehingga nanti ketika mendadak ada supervisi, saya sudah siap untuk itu. Kemudian yang paling penting, pastinya saya akan mengadakan pendekatan kepada pengawas, bahwa ini loh saya memang salah melakukan hal ini, tapi saya punya tujuan yang baik. Tapi secara tertulis itu kan sudah tidak baik ya, tapi saya akan berusaha mengevaluasi, merefleksi apa yang sudah saya lakukan yang menyebabkan hal itu menjadi tidak baik, kemudian saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dengan apa yang tadi yang saya Jadi Pak D sudah memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja, mulai dari misalnya kalau dengan mengajarnya siang, Pak D datangnya lebih awal karena untuk melihat kondisi di jalan, kemudian mempersiapkan perangkat pembelajaran, media pembelajaran dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mendukung komitmen tersebut, Pak D ini kan perlu dukungan. Nah, kira-kira dukungan apa yang Pak D perlukan dalam hal niki untuk menjaga komitmen niki, Pak D? Nah, yang pastinya ya
dukungan itu sangat penting dari semua pihak ya, bukan hanya dari teman. Nah, semua pihak untuk bisa mendukung saya nanti biar bisa lebih komitmen saya ini bisa menjalan lebih bagus, terutama minta dukungan kepada kepala sekolah, kemudian teman-teman sejawat, karena kebetulan saya ada 4 kelas, jadi di masing-masing wali ini saya akan minta bagaimana mungkin berbeda penerapannya, bagaimana kita bisa mentransfer penerapan mereka di kelas untuk dilakukan di kelas kita. Itu yang mungkin saya akan bisa lakukan, meminta bantuan kepada teman sejawat yang satu tingkat atau satu rombel belajar begitu. Kemudian pastinya kepada ibu kepala sekolah untuk selalu memberikan bantuan, dan kemudian tentunya kepada administrasi di sekolah. Dan yang terpenting tetap juga berkomunikasi dengan orang tua terhadap apa yang sudah Tiang lakukan. Begitu sih Pak Dewa, rencana Tiang itu mudah-mudahan nanti bisa dilancarkan begitu. Langsung karo pasti bisa Pak De. Nah kemudian nah dukungan sampun, berarti untuk menjaga komitmen niki Pak De pasti memiliki orang yang dipercaya untuk mendampingi Pak De niki. Nah kira-kira sampun wenten nika Pak De, siapa yang menurut Pak De bisa saya untuk mendampingi Pak De niki? Memang untuk pendamping sih saya pikir setiap orang punya kemampuan ya. Setiap orang punya kemampuan, punya kelebihan dan kekurangan. Jadi saya akan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman saya. Setiap teman saya akan menilai, oh ini kelebihannya di sini, ini kelebihannya di sini, ini kelebihannya di sini. Saya akan rangkum itu menjadi kumpulan yang bisa ada pada diri saya, sehingga klop gitu. Jadi dia akan tidak, kalau teman dekat saya tidak begitu ada artinya kita biasa-biasa saja tetap, tapi dalam menyelesaikan masalah ya kita jadi berusaha untuk mencari apa yang dikuasai dia, apa yang dimampu dia, jadi kita inisiatif Pak Dengge, artinya memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh teman untuk menjaga komitmen niki Pak Dengge. Jadi berusaha untuk itu. Ya benar. Nah kapan niki rencana Pak De akan memulai komitmen niki Pak De? Yang pasti secepatnya Pak Dewa. Dengan sharing Pak Dewa ini sudah mulai membuka pikiran saya, mulai membuka wawasan saya untuk lebih gercep gitu ya, gerak cepat, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Karena sudah ada beberapa pengalaman Pak Dewa, pekerjaan itu mestinya harus diambil, tidak diambil, dibiarkan, sudah lama pekerjaan. Itu ini kita harus memang gercep. Yang pasti 2-3 hari ini rencana saya akan saya lakukan. Yang jelas masalah hasil belakangan. Yang penting kita berusaha. Hasil belakangan nanti. Ketika kita menemukan hasil yang baik, kita akan teruskan. Ketika kita menemukan hasil yang tidak baik, kita akan terus perbaiki lagi. Ini yang paling penting. Terus. Nggih, Pak De. Jadi salut sekali dengan apa yang Pak De sampaikan tadi. Tetap semangat, tetap jaga komitmen itu. Jadi apapun yang terjadi ketika kita berbuat yang baik, tidak mungkin kita akan menyenangkan semua orang. Pasti akan ada orang-orang yang menganggap apa yang kita lakukan itu kurang sesuai dengan selera mereka. Nah, walaupun demikian, selama kita tujuannya baik, tujuannya mulia, kita harus tetap semangat lakukan itu, Pak De. Jadi kita di sini semua berproses, Pak De berproses, Tiang berproses, teman-teman yang lain juga berproses untuk menjadikan output siswa menjadi sesuai dengan visi misi sekolah kita. Nah, mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan Pak De. Mungkin ada yang bisa kita bagi lagi nih Pak De. Terima kasih Pak Dewa sudah menjadi teman sharing saya mengenai masalah yang saya hadapi, luar biasa sekali. Jadi saya sudah kembali bisa membuka apa yang seharusnya saya lakukan dan apa yang seharusnya tidak lakukan. Apa yang disampaikan Pak Dewa memang benar itu ya. Belum tentu apa yang kita lakukan disenangi orang, tetapi belum tentu juga apa yang kita lakukan tidak disenangi orang. Pasti itu. Nah, itu adalah ruwa beneda ya, baik dan buruk selalu berdampingan. Tapi kita sikapi dengan tenang, sikapi dengan pandangan lurus ke depan, tidak mendengarkan bisikan-bisikan setan gitu ya. Jadi tetap fokus. Mudah-mudahan apa yang Pak Dewa tadi sharing dengan Tiang itu Tiang bisa lakukan dengan baik. Terima kasih Pak Dewa. Yes, mungkin sudah mempercayakan Kenton kepada Tiang Pak De.
Jadi kita di sini bisa sedikit berdiskusi, kita bisa saling curhat sebenarnya niki Pak De. Iya, benar-benar. Ya. Nggih, Pak De, ampura niki kebetulan tiang wenten jam mengajar niki Pak De. Tiang harus gitu. kelas. Nggih. Lain waktu kita diskusi kembali. Oke, sama juga ini sudah jam mau ke kelas juga. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih ya, Inggih. Sama. Ya, bagus sekali. Wah, kasus 3 sudah terselesaikan dengan baik dengan Coach Pak Dewa dan coachingnya Pak Made. Jadi dalam kasus 3 ini semua sudah terlaksana dengan baik dari Tirta Nike dan tujuan sudah digali dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan dengan Pak Edwin. Kemudian sudah diidentifikasi juga masalahnya seperti apa, kemudian rencana aksinya juga sudah dijabarkan tadi. Melalui pertanyaan itu akhirnya bisa membuka pertanyaan-pertanyaan tadi itu membuka semuanya peluang-peluang yang ada sehingga Pak Made yang menemukan tadi permasalahan dalam supervisi itu akhirnya bisa terselesaikan. Kemudian tanggung jawab juga sudah terangkum menjadi satu kesatuan di sana. Sebenarnya hal ini sering sekali kita alami, baik supervisi yang diadakan oleh pengawas ataupun kepala sekolah. Padahal itu memang sesuatu yang sangat kompleks sekali ya Bapak. Jadi kita menggunakan bahan ajar yang terbatas itu bukan karena keinginan kita. Kita juga membuat semua perangkat pembelajaran juga sebagai kesiapan kita. Memang tugas kita sebagai guru bukan hanya mengajar saja, tetapi menyiapkan semua segala administrasi perlengkapan sebelum mengajar agar tujuannya nanti proses pembelajaran kita bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih itu Pak Dewa dan Pak Made sudah baik sekali menyelesaikan kasus 3 ini. Saya sebagai pengamat itu tadi menyaksikan seperti kejadian beneran, jadi bukan cerita-ceritanya lagi. Jadi kayak kejadian nyata yang benar-benar terjadi. Terselip Bu Intan, terselip memang dari perasaan terselip memang kita di sini bukan sebagai model lain, kita langsung ya memang ini jadi ada hal pasti ada kejadian-kejadian yang seperti yang kita alami di sekolah tadi itu. Jadi luar biasa sekali pengalaman hari ini Ki. Jadi sungguh-sungguh Kentan membuka wawasan baru ini bagaimana bersikap di sekolah nih Ki. Biasanya kita hanya sebagai guru yang biasanya kalau menemukan siswa yang agak dia tidak mengerti dengan permasalahannya, kita langsung kasih solusi. Padahal hal itu tidak benar. Permasalahannya apa, kita langsung kasih solusinya. Jadi dari sini kita jadi tahu Pak. Kadang-kadang kita di sekolah itu langsung menjadi konselor. Jadi kita ada masalah langsung kita ini solusinya. Jadi bukan sebagai coaching. Jadi kadang-kadang kita sebagai konselor, kemudian kadang-kadang kita sebagai motivator di sekolah. Nah, padahal yang paling tepat itu adalah ya seperti hari ini kita gali masalahnya, biarkan murid itu menemukan pemecahan masalahnya sendiri dengan pandangan-pandangan yang kita berikan. Jadi sungguh luar biasa modul 2.3 ini. Iya, luar biasa sekali Bapak. Jadi pengalaman kita semuanya di sini bisa sebagai pengalaman yang luar biasa dan bisa kita bagikan, mungkin nanti kita sharing bersama teman-teman kita yang lain, kita diseminasikan supaya nanti semua bisa menerapkan modul 2.3 ini. Benar. Jadi terutama Niki yang kasus 3 Niki, jadi mengalir dengan begitu saja ceritanya Niki. Jadi sepertinya tanpa skenario, kita tanpa skenario hari ini berjalan alami sekali Bapak. Jadi benar-benar sebenarnya hal ini mungkin kita di sekolah itu sudah sering kita lakukan, namun kita tidak menyadari apa yang kita lakukan itu ternyata bagian dari pembelajaran hari ini, gitu. Iya Bapak, benar sekali. Saya juga mulai berpikir kayak kita sudah pernah ini buat materi coaching ini dengan model pembelajaran discovery learning, memberikan stimulus juga pertanyaan-pertanyaan gitu.
memancing mereka untuk memahami materi apa yang nanti kita akan ajarkan, terus problem solving juga seperti itu dengan menggali melalui pertanyaan-pertanyaan dan stimulus itu, Bapak. Jadi seperti tadi diskusi tiang dengan Pak D itu di sana sebenarnya kalau dari apa yang disampaikan pembelajaran berdiferensiasi di sana masuk, kemudian inquiry apresiatif juga di sana ada. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita sudah melakukan itu semua. Hanya saja kita tidak paham apa yang kita lakukan itu. Ternyata Pak Denge. Ya, hanya istilahnya berbeda. Benar. Jadi kita tidak tahu, ya udah jalan aja gitu. Iya. Benar. Yang kita sekarang memang istilahnya memainkan peran. Ya, jadi memainkan peran. Kalau kita sebagai aktor gitu ya, kita sebagai aktor jahat apa menjadi aktor yang baik, antagonis apa protagonis kan begitu. Iya. Jadi kita memerankan, mengeksekusinya. Jadi kalau dulu kita melaksanakan seperti apa yang disampaikan Bu Intan, menyampaikan ada murid yang bermasalah, kita langsung kasih solusi karena kita ingin cepat. Tapi kita ingin cepat. Tetapi dengan pelajaran coaching ini luar biasa, kita harus introspeksi diri, kita harus lagi refleksi apa yang sudah kita lakukan. Ternyata yang kita lakukan sebenarnya tidak salah, tapi kurang tepat saja. Karena kita tidak menggali potensi yang anak-anak miliki. Kita membuat anak-anak menerima saja tanpa kita menggali potensi yang ada. Jadi sistem coaching ini ya gitu, kita memerankan aktor kita sekarang, memerankan aktor kita di coaching ini. Begitu kira-kira. Oke.